Pemirsa, beberapa jam setelah DPR RI menyetujui naturalisasi Kevin Dix, indikator politik Indonesia melansir hasil surveinya menyangkut kebijakan naturalisasi pemain tim nasional. Hasilnya, mayoritas atau 71,5% responden menyatakan setuju dengan kebijakan yang digeber habis oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Ya, sambil menunggu laga kontra Jepang tanggal 15 November nanti serta versus Arab Saudi di 19 November nanti, kita akan diskusikan tentang sumbangan para pemain diaspora dalam kebangkitan timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Disclaimer ya pemirsa, naturalisasi di sini merujuk pada pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio. Ini narsum favorit saya nih, koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Dan di ujung sambungan Zoom sudah bersama kita peneliti umum dari Indikator Politik Indonesia, Bung Kennedy Muslim. Halo, apa kabar? Baik, Bang. Iya. Bung Kennedy ini peneliti utama ya, bukan peneliti umum, peneliti utama. Sebelum saya tanya lebih lanjut ke Bung Kennedy, saya mau tanya Bung Akmal dulu, naturalisasi atau diaspora? Naturalisasi bahasanya gitu. Bahasa di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Ya. itu adalah warga negara yang warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia ataupun kemudian warga negara punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia tapi sudah menyatakan diri menjadi warga negara asing untuk kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia, ya nama prosesnya adalah naturalisasi. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali kepada yang menghasilkan angka 71,5% ini ya. Karena biasanya panggil Mas Kennedy Muslim gara-gara bahas bola jadi Bung Kennedy Muslim nih. Gimana Mas Kennedy, bagaimana sampai ada angka tinggi seperti itu? Ya, Bung Doni, jadi memang indikator ini melakukan survei di pertengahan Oktober kemarin ya, tanggal 10 sampai 15 dengan 1.200 responden. Ini sampel standar untuk survei nasional. Ya. Dan memang kita menyelipkan pertanyaan ini terkait dengan survei yang kita lakukan terkait dengan kemarin approval rating Pak Prabowo. Jadi pertanyaan ini kita disclaimer, ini kita sisipkan juga. Oke. Jadi kita masukkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu naturalisasi ini untuk mengetahui persepsi dan juga sentimen publik terhadap isu yang hangat seputar sepak bola nasional kita. Jadi memang kita temukan dari hasil temuan survei kami sekitar 70% awareness dulu ya. Kita tanya awareness apakah publik itu tahu atau pernah dengar bahwa ada pemain naturalisasi dalam timnas sepak bola Indonesia. Dan di sisi level awareness itu 53,7 atau 54% itu tahu gitu ada pemain naturalisasi di timnas sepak bola Indonesia. Dan kita tanya lebih lanjut gitu loh. Pemain naturalisasi kita jelaskan terhadap semua responden bahwa pemain naturalisasi adalah atlet luar negeri yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi warga negara Indonesia untuk bermain membela timnas Indonesia. Apakah Ibu Bapak setuju dengan naturalisasi pemain tersebut? Nah, dan ini kita temukan di survei kami, survei nasional kami, sekitar 60,9% setuju dan 10,6% sangat setuju. Jadi jika dijumlah itu sekitar 70% setuju dengan ide naturalisasi pemain timnas Indonesia gitu. Yang kurang setuju dan tidak setuju hanya sekitar 13% dan 15% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Mungkin ini 15% ini orang yang tidak terlalu mengerti bola atau tidak terlalu peduli dengan sepak bola ya, Mas. Jadi seperti itu kira-kira temuan dari survei nasional indikator Bang Doni untuk isu naturalisasi pemain timnas. Ya, Mas Kennedy, angka 71,5% ini menurut Anda kalau kita bicara tentang survei, apakah angka yang luar biasa tinggi atau ini karena momentumnya masyarakat kita kemudian sedang lagi dalam suasana dalam tanda petik ya, mabuk bola, kemudian lagi mendukung timnas kita dengan banyak prestasi yang membanggakan. Komentar Anda? Ya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari sentimen atau euforia ya yang ada di persepak bolaan nasional kita gitu loh.
itu memang sangat mempengaruhi opini publik kan maksudnya. Jadi opini publik ini dinamis, bukan hanya di dunia politik, dunia sepak bola juga sangat dinamis gitu loh, sentimen dan opini publik ini gitu. Jadi memang saya melihat kecenderungan atmosfer euforia ini yang mempengaruhi jawaban responden dan juga sentimen mereka terhadap optimisme terhadap timnas kita saat ini gitu loh, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang juga mencatatkan kepuasan terhadap kepemimpinan Pak Erick juga sangat tinggi ya, mencapai sebentar saya cek dulu, itu mencapai bahkan hampir 90 Wow. 95% gitu. Yang kurang puas itu cuma 4,4% Wow, atas tinggi kepemimpinan ya. Pak Erick Thohir gitu loh. Ya, jadi memang ini tidak bisa dilepaskan ya faktor satu dengan faktor yang lainnya gitu. Iya, Jadi iya. memang Saling terkait euforia ya. ini ya saling terkait, prestasi yang PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick menimbulkan euforia masyarakat dan itu juga berimbas pada kebijakan yang diambil oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain juga direspon positif oleh publik, tercermin dari tingginya angka persetujuan mereka untuk isu naturalisasi pemain ini. Iya, saya nggak usah pinjam angkanya Erick Thohir lah. Angka khusus 71,5% saja, kalau dia adalah calon kepala daerah dan dua pasang calon yang ikut, dia menang satu putaran 71%. Saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, apa angka 71,5% ini bagaimana Anda menerjemahkannya nih? Kalau kita bicara dari sisi pembinaan sepak bola di tanah air kita. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa naturalisasi ini adalah keniscayaan ya, bahwa ini adalah globalisasi sepak bola yang tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi kemudian FIFA juga Bukan cuma sepak bola loh. Iya, bukan cuma sepak bola, tapi dalam kaitan ini saya ingin menyangkutkan dengan statuta FIFA. Statuta FIFA memberikan ruang untuk itu sehingga kemudian ada payung hukum yang bisa dilakukan oleh setiap negara anggota FIFA untuk melakukannya. Di pasal 19 disebutkan ada 4 cara sebuah negara bisa mengambil pemain untuk dinaturalisasi. Yang pertama adalah bahwa pemain tersebut lahir di negara bersangkutan. Yang kedua, ayah dan ibu kandungnya tinggal di daerah yang terkait. Yang ketiga adalah kakek neneknya tinggal di daerah terkait atau di negara terkait. Yang keempat adalah mereka yang tinggal di sebuah negara yang sudah 5 tahun dan 5 tahun berturut-turut di usia 18 tahun. Artinya ketika kemudian salah satu dari 4 syarat ini dipenuhi, maka proses naturalisasi itu diizinkan oleh FIFA. Nah, terkait misalnya dengan naturalisasi, ini bukan barang baru buat sepak bola Indonesia. Bahkan sebelum kita merdeka, di sepak bola, dalam konteks sepak bola, kita sudah melakukan proses naturalisasi ketika kita tampil di Piala Dunia 1938 atas nama East Indies, atas nama Hindia Belanda. Bahkan bukan cuma pemain keturunan Belanda yang ikut tampil di dalam tim nasional kita. Ada 4 komponen. Yang pertama pemain pribumi, ada Ahmad Nawir di sana, kemudian juga Sudarmaji. Kemudian ada pemain-pemain keturunan pemain-pemain berdarah Belanda seperti Zan Moher. Kemudian ada pemain keturunan antara Belanda dengan Maluku, ada Patiwael di sana. Kemudian ada juga pemain-pemain keturunan Cina, Tan Moheng. Nah, artinya di situ sudah bergabung sejumlah pemain bola dari berbagai negara. Belum ada Republik Indonesia. Belum ada Republik Indonesia. Sekarang kemudian ada konteks, saya ingin bercerita tentang konteks ketika kita sudah merdeka. Pada 1952 itu naturalisasi di sepak bola pertama kali dilakukan ketika Indonesia merdeka. Ketika itu ada pemain dari Belanda, salah satunya Arnold van der Veel, itu kiper yang bermain di PSIS Semarang. Ketika itu ada Perch, kemudian juga ada Den Bosch yang juga main di Perserikatan ketika itu. Mereka kemudian menjadi pemain nasional Indonesia, bahkan Arnold van der Veel. Jadi kalau mau bicara siapa kiper naturalisasi pertama, bukan Martin Paes, tapi Arnold van der Veel. Dia main 15 kali bersama tim nasional Indonesia pada 1952 sampai 1954. Tapi ketika itu ada anti Belanda. Ketika itu ada anti Belanda, sehingga kemudian Arnold van der Veel memutuskan untuk kembali ke Belanda
dia membela klub Excelsior dan juga Fortuna Sittard, klub yang kemarin menjadi klubnya Ragnar Ortmangun, sampai kemudian tahun 54 ketika reda anti Belandanya, Van der Wiel kembali ke Indonesia dan bermain untuk PSMS sampai kemudian menutup karirnya bermain di Pahang, Malaysia. Artinya ini bukan sejarah baru. Yang kedua, kalau dalam konteks tadi disampaikan oleh indikator bahwa ada keterkaitan antara prestasi tim nasional saat ini dengan kecenderungan publik menyetujui naturalisasi, itu ada benarnya. Karena kita punya pengalaman 2010 misalnya, kondisi sepak bola kita tidak baik. Kalau dari materi pemain misalnya waktu itu ada pemain seperti John Van Boekring yang juga pernah main di klub-klub besar juga, di Feyenoord, kemudian ada Tony Kusel yang main di Vitesse, kemudian ada Ruben Boar Banaran. Namun ketika itu situasi dan kondisi PSSI tidak sedang kondusif, sehingga kemudian muncul penolakan-penolakan yang terjadi. Nah sekarang kenapa kecenderungan masyarakat sangat setuju? Karena ada kaitannya, bersinergi atau beriringan dengan prestasi yang didapat. Bahkan tim nasional Indonesia saat ini adalah negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang meloloskan tim nasionalnya 3 tim nasional sekaligus ke Piala Asia, U17, U20 dan tim nasional senior. Berdiri sejajar dengan 8 negara elit sepak bola. Ada Jepang di sana, ada Australia, ada Korea Selatan, Korea Utara, Uzbekistan, Iran, dan juga Cina. Artinya saat ini bahkan Asia Tenggara iri dengan apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini terkait dengan proses naturalisasi. Prestasi timnas kita sekarang ini yang menjadi pendorong angka 71,5% tadi tinggi. Betul, begitu. betul, karena prestasi. Karena kita sudah punya pengalaman, kita melakukan proses naturalisasi yang sama di tim nasional Indonesia, tapi prestasinya tidak naik, maka kemudian persepsi publik jadi berubah. Artinya ini adalah bom waktu menurut saya. Bom waktu artinya begitu? Ini kan sepak bola ini tidak selalu kemudian berada stabil di atas. Gitu ya? Iya kan? Ada kalanya kita prestasinya menukik atau turun. Sebagai contoh, Spanyol dari 2008 sampai 2012 dia raja Eropa dan raja dunia. Tapi kemudian prestasinya turun sampai kemarin mereka juara lagi Piala Eropa kan 2024 kemarin. Artinya ketika ada proses transisi, inilah yang mungkin akan muncul kecenderungan publik untuk sedikit menurun terhadap kecenderungan proses itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa sekarang harapan publik sangat tinggi terhadap pemain-pemain yang didatangkan saat ini. Total semua sudah 15 pemain. Kalau tambah nanti ada Kevin Ditch yang akan diusahakan untuk kemudian diproses naturalisasinya tanggal 7 November akan disumpah di Denmark. Kemudian diharapkan bisa main lawan Jepang. Ini akan nambah jadi 16 pemain ya. Artinya dengan materi pemain yang ada saat ini, sudah kemudian masyarakat pasti harapannya sangat besar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Ke Piala Dunia minimal kita berada di peringkat 3-4 untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi kemudian misalnya di babak keempat ini terjadi penurunan misalnya ya kan, atau ternyata misalnya di babak ketiga ini kita gagal berada di posisi 3-4, itu akan berubah persepsi publik pastinya. Nanti kita minta Mas Kennedy Muslim untuk melakukan riset di Spanyol dan juga nanti setelah babak-babak selanjutnya. Tapi Mas Kennedy, angka 71,5% itu menurut survei sebenarnya apakah sangat terkait erat dengan misalnya responden Anda yang memang usia muda yang kebetulan juga pecinta sepak bola? Itu yang pertama. Terus kaitannya dengan angka di atas 90%. Sosok Erick Thohir atau apapun sebenarnya kalau bicara tentang Erick Thohir, masyarakat akan mendukung. Bagaimana menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana hasil survei ini? Ya, kalau dari sisi usia memang benar kalau dari sisi usia, kalau awareness soal naturalisasi memang kita lihat dari sisi usia memang di bawah 40 tahun ya yang banyak mengetahui soal isu naturalisasi. Paling muda berapa umurnya tuh, Mas? Pemain muda kan bukan pemilih, maksud saya responden yang berusia muda itu kan cenderung lebih mengikuti ya isu sepak bola gitu ya. Tapi kalau kita lihat tingkat dukungan terhadap isu naturalisasi ini tidak ada pola yang jelas. Jadi baik dari yang responden muda maupun sampai usia 55 tahun ini relatif stabil gitu. Tingkat dukungannya di atas 70%, di kisaran 75% gitu. Memang ada sedikit penurunan di responden berusia 55 tahun ke atas. Itu tingkat dukungan memang yang setuju dengan isu naturalisasi ini di
angka 60%, di bawah rata-rata tingkat persetujuan survei secara umum gitu ya. Ya, mungkin yang di Tapi atas ini 60 mungkin tahun bisa itu sudah dijelaskan yang tidak di kuat atas. begadang kali ya. Ya, mungkin juga mereka lebih cenderung konservatif ya, maksudnya Oke. lebih isu nasionalisme gitu mungkin ya. Tapi ini tadi saya ingin menyoroti apa yang Bung Akmal tadi katakan. Mm-mm. Memang isu naturalisasi ini sangat terkait erat dengan konteks prestasi tadi ya. Ya. Jadi kita di survei kita juga menanyakan gitu terkait dengan isu jumlah pemain naturalisasi. Kita berusaha survei dengan seobjektif mungkin kan. Kita memberikan dua opini terhadap responden. Ada yang berpendapat bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya kita memprioritaskan pemain asli Indonesia. Tapi ada pendapat kedua, kita sodorkan kepada responden, ada pendapat bahwa tidak masalah banyak pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Oke. Di antara dua pendapat ini, ternyata kita temukan 55% lebih dari separuh atau mayoritas responden mengatakan tidak masalah jumlah pemain naturalisasi itu banyak atau sedikit, asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, ketimbang ada 31% yang mengatakan bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Gitu. Artinya 31,5% responden mengharapkan itu pemain lokal, begitu? Ya, benar. Tapi ada mayoritas atau 55% responden mengatakan tidak masalah jumlah pemain naturalisasi itu banyak sepanjang itu bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia gitu loh. Jadi kata kunci prestasi ini yang menjadi keywordnya ya Mas ya. Jadi memang tadi Bro Akmal udah mengatakan ini memang harapan dan juga tantangan gitu bagi PSSI dan juga bagi pengurus di PSSI itu bagaimana mempertahankan prestasi gitu dan juga atmosfer euforia ini karena isu naturalisasi ini bisa menjadi bumerang juga ketika tidak diimbangi dengan prestasi yang meningkat gitu loh ke depannya. Ya, kita sih berharap prestasi timnas naik terus ya. Kalau turun, saya tidak usah minta Mas Kennedy Muslim untuk melakukan penelitian lagi. Mungkin hasilnya akan berbeda. Tetapi dari hasil penelitian Anda, Mas Kennedy, selain nama Erick Thohir, apakah juga ada pertanyaan nama-nama pemain naturalisasi kita yang kemudian diunggulkan atau jadi pemain yang paling favorit, yang mungkin bisa jadi masukan buat Coach STY atau Ketum PSSI untuk mematok nama itu terus lebih lama, gimana? Kebetulan di survei kali ini kami tidak secara detail ya menanyakan setiap nama pemain naturalisasi, tapi memang ada pertanyaan terkait dengan persepsi responden terhadap kualitas permainan timnas sekarang kan di bawah kepemimpinan Pak STY juga gitu, Coach STY, Sintayong. Jadi memang menurut responden itu hampir 80% mengatakan kualitas permainan timnas sekarang sudah sangat bagus atau bagus gitu loh. Yang mengatakan kurang bagus hanya sekitar 4,5% gitu loh. Jadi memang ini ada dukungan publik yang positif yang berasal dari persepsi bahwa sudah ada peningkatan dari permainan timnas kita saat ini gitu di bawah kepemimpinan Coach Sintayong ya. Oke, tapi saya masih penasaran kenapa sih Indikator Politik Indonesia kemudian melakukan survei terhadap soal naturalisasi ini? Ya ini kan karena belakangan memang isu naturalisasi menjadi isu hangat ya di media-media, bahkan kemarin di RDP dengan DPR Komisi 10 ya kalau tidak salah, itu isu naturalisasi juga sempat menjadi kontroversi ya, maksudnya dan salah satu anggota DPR pun juga sempat menyecar Menpora kita gitu terkait dengan isu naturalisasi ini karena isu ini memang isu yang sensitif ya, tapi dengan adanya survei ini kita bisa secara objektif mengatakan bahwa sentimen publik ini, aspirasi dari publik tidak bisa dikesampingkan juga oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR bahwa ada dukungan publik yang cukup tinggi, maksudnya kalau tidak bisa saya katakan sangat tinggi ya, maksudnya 70% tersebut gitu kan, maksudnya terhadap isu naturalisasi sepanjang tadi caveatnya itu
bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia ke depannya. Ya, sayangnya kan kita tidak bisa melakukan survei terhadap calon kepala daerah naturalisasi ya, Mas Kennedy ya. Tidak ada ya. Cuma masih penasaran lagi nih sebelum ke Bung Akmal nih. Dari 1.200 responden itu sebarannya di mana? Kota besarkah? Ada kota tingkat 2 atau ya saya cuma ingin tahu artinya mereka ini terpapar informasi dengan cukup baik atau seperti apa gitu Mas Kennedy? Karena ini surveinya ini kita sisipkan sewaktu kita menyurvei terkait dengan harapan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Jadi memang survei ini survei standar representatif secara nasional. Jadi tidak hanya di kota-kota besar tapi di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh provinsi dan juga dengan berbagai latar belakang demografi yang sudah representatif mencerminkan populasi pemilih rakyat Indonesia gitu. Oke. 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas ya. Nanti abis ini pokoknya Indikator Politik Indonesia bikin survei analis sepak bola favorit, pasti salah satunya Akmal Marhali. Bagaimana membaca ini hasil survei? Betul, betul. Ya, artinya kalau kita berbicara tentang survei pasti dasarnya cukup jelas dan kuat. Tapi saya melihat hasil survei yang dilakukan oleh indikator ini emang ada faktor yang ikut mendukung dan saya sependapat dengan hasil ini. Artinya ini data yang valid menurut saya. Kenapa? Yang pertama gini, kalau dalam teori ekonomi ada dua hal yang kemudian membuat daya tarik dari naturalisasi ini tinggi. Yang pertama adalah prestasi tim nasional. Nah, ketika tim nasional kita sedang berprestasi, maka teori supply and demand-nya adalah bahwa pemain-pemain yang di luar negeri yang punya darah Indonesia itu semakin tertarik untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena teorinya gini, ketika dia tidak punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, maka dia punya peluang untuk main di tim nasional Indonesia dan punya peluang untuk main di Piala Dunia. Bukan misal second choice kan? Bukan, second choice kalau menurut saya. Karena menurut saya gini, naturalisasi dalam konteks apapun itu adalah delusional. Ya kan, mereka sekarang gini, tim nasional Belanda dengan tim nasional Indonesia kan bandingan jauh. Jadi kalau kemudian ada target utama pemain-pemain ini misalnya, contoh Kevin Ditch, awalnya kan ragu untuk main di Indonesia karena dia berpikir masih punya peluang untuk main di tim nasional Belanda. Sehingga kemudian ketika peluang itu tertutup, ada peluang di Indonesia akhirnya diambil, ya kan? Karena apa? Ini soal peluang, kesempatan. Ya, karena gini, bukan bicara kebangsaan. Buat pemain sepak bola membela negara, main di Piala Dunia adalah cita-cita terbesar. Buat pemain bola bukan gaji tinggi, ya kan? Cristiano Ronaldo, Messi, cita-cita terbesar adalah membela negaranya di Piala Dunia. Nah, ketika ada sebagai contoh misalnya di Inggris saat ini saja, Greenwood gitu kan, mantan pemain Manchester United, dia sampai bertanya kepada Thomas Tuchel apakah dia akan masuk ke tim nasional Inggris. Kalau tidak dia akan main di tim nasional negara leluhurnya di Afrika Selatan, di Afrika gitu kan, di benua Afrika. Artinya potensi-potensi ini kan bisa jadi terjadi. Misalnya Tijani Raiders kan, ada Tijani Raider, ada Eleanor Raider adanya. Ini kan dua negara yang dua kakak beradik yang dua pilihannya berbeda. Tijani Raiders dia punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, dia pilih tim nasional Belanda. Betul. Ketika Eleanor Raiders tidak punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, ada peluang dia membela negaranya Indonesia, negara leluhurnya, maka dia pilih itu. Barangkali nanti Indonesia lolos, Belanda lolos, akan ketemu di putaran final Piala Dunia 2026. Artinya aspek gitu. nasionalisme juga ada dong di sini. Ada dong, ada, pasti ada. Tapi kan yang menjadi sangat penting saat ini adalah bahwa ketika mereka datang, ekspektasi publik kan akan sangat tinggi. Sekarang dengan datangnya misalnya Mesilger, harganya aja, market value-nya aja 121 miliar. Kalau dibandingkan dengan seluruh skuad Thailand masih mahalan Mesilger. Di seluruh skuad Malaysia, seluruh skuad dari Vietnam masih mahalan Mesilger. Artinya dengan harga yang sangat tinggi ini, ya pastinya publik akan berharap bahwa prestasinya juga didapat dengan tinggi. Nah, ini yang kemudian menurut saya bisa jadi bom waktu. Kalau kemudian hal ini yang saat ini sedang puncak, kemudian ternyata bangunan yang sedang dibangun ini runtuh, itu pasti akan persepsi publik akan sangat berbeda. Sekarang yang bisa dijadikan acuan seperti ini. Dulu ketika Cristiano Gonzalez, Irfan Bahdim menjadi pemain tim nasional, kemudian naik prestasinya dengan menjadi runner up, maka ketertarikan orang untuk menjadi pemain Indonesia sangat tinggi ketika itu. Bahkan sekarang ditanya seluruh pemain asing yang ada di Indonesia mau nggak jadi warga negara Indonesia dengan tampil di tim nasional, pasti mau. Terakhir yang saya dengar kemarin Leo Gaucho, strikernya Borneo FC yang sekarang jadi top scorer. Bahkan dia menyatakan bahwa saya siap kalau kemudian saya
harus menjadi warga negara Indonesia. David Da Silva, Persib Bandung yang sedang cedera, bahkan kasih kode, saya siap kalau Indonesia tidak punya striker, saya siap untuk menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena membela negara dalam konteks Piala Dunia itu adalah cita-cita tertinggi pemain bola dan kebanggaan gitu. Artinya ketika kemudian itu tidak didapatkan di negara yang dia sudah putuskan menjadi warga negara Indonesia, maka dia bisa pilih negara lain. Sebagai contoh misalnya, Zinedine Zidane kan Aljazair, ya kan? Tapi dia kemudian tinggal di Prancis. Dia lihat dari Aljazair sama Prancis, potensi peluangnya adalah main di tim nasional Prancis karena peluang untuk jadi juaranya lebih besar. Dan kebetulan Zidane potensinya tinggi gitu kan. Kalau Zidane tidak potensinya tinggi, nggak mungkin dia jadi pemain tim nasional Prancis. Mungkin dia akan jadi pemain tim nasional Aljazair. Nah, ini konteks yang menurut saya adalah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemain sepak bola ketika dia punya peluang untuk main di beberapa negara dan peluang itu dibuka oleh FIFA. Jadi ini sebenarnya hal yang wajar kalau kemudian setiap negara melakukan itu. Bahkan kalau kita lari ke belakang lagi misalnya Jepang melakukan proses yang dilakukan di Indonesia saat ini. Bahkan saya berharap Indonesia mencontoh Jepang. Jepang ketika kemudian porak-poranda, bahkan Indonesia pernah mengalahkan Jepang 7-0 pada Piala Kemerdekaan pada 11 Agustus 1968. Bahkan kalahkan Jepang juga 5-3 di Asian Games 1954. Jepang langsung melakukan revolusi sepak bolanya dengan membuat 100 vision sepak bolanya itu 1000 tahun visi sepak bolanya itu. Kemudian ini soal ini saya akan lanjutkan nanti. Tapi saya tidak ingin membuat Mas Kennedy Muslim jadi pengamat sepak bola ya. Nanti kita lanjutkan itu Bung Akmal. Cuma saya minta pertanggungjawabannya Mas Kennedy Muslim terhadap hasil riset ini. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Perserikatan PSSI dan juga timnas kita biar bisa jadi rujukan untuk melakukan pembenahan, pengelolaan, manajemen yang lebih baik lagi kalau terkait dengan pemain naturalisasi. Mas Kennedy. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya Bung Doni, maksudnya dari hasil survei ini kita bisa melihat memang saat ini mayoritas responden atau mayoritas publik kita itu mendukung gitu kebijakan naturalisasi pemain ini. Tapi dari hasil survei ini kita juga bisa melihat dukungan ini apakah sudah firm atau tidak itu seperti menurut analisa saya itu sangat tergantung dengan isu prestasi tadi gitu loh. Jadi memang ini harus menjadi alarm bagi pengurus PSSI kita saat ini bahwa opini publik ini akan gampang shifting gitu loh. Begitu misalnya prestasi menurun ini isu kebijakan naturalisasi bisa menjadi bumerang seperti yang tadi Bung Akmal katakan gitu. Tapi bagaimanapun juga saya bukan pengamat sepak bola ya Bung Doni, tapi menurut saya ini harus momentum ini harus dijadikan momentum untuk pembenahan persepakbolaan di Indonesia secara keseluruhan itu, baik dari isu anti korupsinya, untuk isu bersih-bersih di dalam sepak bola itu sendiri, kemudian dari juga isu peningkatan kualitas gitu ya, maksudnya liga nasional kita gitu. Karena isu naturalisasi ini kan dengan mendatangkan pemain dari luar itu yang mereka kebanyakan bermain di liga luar itu secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas permainan liga lokal dan juga timnas pemain di timnas kita gitu loh. Jadi menurut saya itu poin penting dari hasil survei yang kali ini, bagaimana ini bisa menjadi rujukan dan juga masukan berharga bagi pengambil kebijakan di kepengurusan PSSI kita periode ini gitu. Tapi Mas Kennedy ngikutin sepak bola dong ya, ngikutin timnas kita kan? Ya, kalau itu timnas saya selalu nonton ya. Dukung dong. Ya, pasti Mas. Ya udah nanti kita ngobrol lagi, tapi Anda bukan sebagai peneliti utama ya, tapi sebagai pengamat atau penikmat sepak bola. Oke dong. Ya. Iya, Mas. Baik, Mas Kennedy Muslim, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai jumpa, Mas. Thank you Bung Doni, Bung Akmal. Ya, demikian diskusi saya dengan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Saya masih lanjut dengan Bung Akmal Marhali. Soal tadi Jepang bagaimana, tapi kita rehat dulu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.
Saya masih berdiskusi dengan koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Sebelum Bung Akmal komentarin soal Jepang yang tadi menarik menurut saya ya. Kita lihat dulu pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI terkait dengan pewarganegaraan Kevin Dix berikut ini. Memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Saudari Estela Raguel Loupati dengan catatan sebagai berikut. Pertama, naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan, naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kedua, mendesak pemerintah dan PSSI untuk mendesak pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya Indonesia bagi olahragawan naturalisasi dan memperhatikan kritik masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi olahragawan dapat menghalangi potensi olahragawan lokal. Kesimpulan yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil rapat kerja kita hari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Demikian konsep kesimpulan. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan? Jika tidak ada, bisa kita sepakati. Dan hari ini sudah disetujui dalam rapat paripurna, Kevin Dix, kemudian Noah Johanna dan juga Estela sudah menjadi warga negara Indonesia. Oke, Bung Akmal, tadi sebenarnya menarik ya. Anda bicara soal komitmen dan regenerasi. Betul. Kemudian what next setelah mereka kemudian berjuang untuk Indonesia. Betul. Ya kan? Dan itu juga ada tadi tercantum dalam apa yang disampaikan oleh DPR RI. Tapi kalau kita berkaca dengan apa yang Anda sampaikan tentang bagaimana Jepang kemudian membuat sebuah pola pembinaan, apa yang bisa dilakukan kita? Ya jadi gini, ini naturalisasi ini kan proses atau program jangka pendek, shortcut untuk mengangkat prestasi tim nasional Indonesia. Oke, boleh. Tapi jangan dilupakan program jangka panjangnya, yakni pembinaan pemain usia muda. Dan Jepang, kita kalau kemudian mau mencontoh ini semua ya ke Jepang lah, yang sekarang nomor 1 di Asia kan. Kebetulan mau kita lawan nanti tanggal 15 November kan. Jepang melakukan proses naturalisasi ketika kemudian publik Jepang tidak begitu antusias terhadap sepak bola. Mereka menciptakan J-League, bahkan sempat melakukan studi banding ke Indonesia dengan Galatamanya. Mereka bikin di sana dengan sangat serius. Mereka bikin 1000 visionnya, 1000 tahun visi sepak bola Jepang. Mereka kemudian ambil pemain-pemain asing di Jepang untuk kemudian dijadikan warga negara sebagai ikon untuk kemudian anak-anak muda Jepang mengidolakan mereka dan ingin bercita-cita seperti mereka. Ada salah satunya adalah Guy Ramos. Kemudian juga Wagner Lopez yang sekarang jadi pelatih PSS Sleman yang kemudian diistirahatkan atau dipecat ya. Itu pemain-pemain pertama yang dinaturalisasi oleh Jepang dan kemudian mengantarkan Jepang lolos pertama kali ke Piala Dunia 1998. Ketika itu kemudian Jepang melahirkan Kazuyoshi Miura. Tapi Kazuyoshi Miura dikirim ke Italia kemudian tidak sukses. Tapi Jepang kemudian terus membangun sepak bola usia mudanya lewat kampus-kampus, lewat sekolah-sekolah dasar, university dan sebagainya, di kampung-kampung dan sebagainya dengan infrastruktur yang jelas. Akhirnya kemudian muncul Hidetoshi Nakata. Dari Nakata inilah kemudian program-program Jepang akhirnya melahirkan sekarang banyak pemain-pemain Jepang di mana-mana kan, ada Mitoma, ada kemudian Kubo dan sebagainya yang sekarang mayoritas pemain Jepang menjadi lirikan klub-klub di Eropa gitu. Artinya ini yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kenapa? Karena ini bangunan mewah yang sedang dibangun. Kalau pondasinya tidak kuat di bawah, maka kemungkinan akan runtuh dengan sangat cepat. Kenapa? Karena usia pemain bola itu terbatas. Iya kan? Nah, ketika satu usia pemain bola terbatas, yang kedua umur pelatih juga terbatas. Tidak selamanya Sintayong melatih tim nasional Indonesia. Nah, misal sewaktu-waktu ada kegagalan yang terjadi dan Sintayong misalnya dipecat, maka akan ada perubahan paradigma dari pelatih baru. Sebagai saya contoh, ketika eranya Luis Mia menjadi pilihan Sintayong adalah Alberto Gonçalves, Stefano Lillipali.
Ya kan, tapi ketika eranya Sintayong, Lili Paldi nggak dipakai sama sekali sama Sintayong. Nah bisa jadi 15 pemain keturunan saat ini kalau misalnya pelatihnya berubah, bisa jadi separuhnya tidak dipakai gitu kan. Dan ini yang menjadi, mau kemana? ya artinya jangan sampai kemudian nanti DPR Komisi 10 kerjaannya setiap hari melakukan pengesahan naturalisasi. Pelatih baru datang, nggak melihat kompetisi domestiknya, udah cari yang di luar saja gitu kan, yang punya darah Indonesia untuk diproses. Jadi setiap bulan Komisi 10 itu kerjanya adalah mengesahkan proses pewarganegaraan pemain-pemain yang punya darah keturunan. Jadi ada PR beratnya adalah bagaimana pembinaan ditingkatkan. Yang kedua, soal undang-undang. Undang-undang nomor 6 tahun 2012 ini kan, pemain-pemain yang kita berdarah Indonesia ini, pemain keturunan ini kan dijadikan warga negara Indonesia dengan pasal 20. Pasal 20 di situ adalah orang yang berjasa kepada negara atau dibutuhkan negara atas persetujuan presiden dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di situ diteruskan kecuali mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya gini, saya ingin bercerita bahwa ada PR berat buat PSSI saat ini adalah jangan sampai tragedi masa lalu terjadi lagi ke depannya. Masa lalu misalnya ada beberapa pemain yang keturunan yang kemudian dihadirkan dan jadi warga negara Indonesia. Setelah purna tugas balik lagi jadi warga negara Belanda. Kenapa? Karena mereka masih memegang paspor lamanya gitu kan. Nah mungkin juga misalnya dana pensiun di Belanda lebih bagus daripada di Indonesia. Kan seperti itu, peluang mereka untuk berusaha setelah pasca gantung satu lebih besar di Belanda. Maksudnya kehidupan pasca atau purna. Ya artinya kan jangan itu tidak artinya jangan sampai kemudian yang sekarang saat ini ada gitu kan. Setelah purna tugas mereka kembali lagi gitu kan. Karena mereka hanya ingin menyelesaikan karirnya sebagai pemain nasional sebuah negara untuk menjaga karirnya jangan sampai ya. Profesional begitu kan? Ya tapi kan ini kan dalam konteks nasionalisme gitu kan. Bahkan saya berpikir udah waktunya misalnya pemain-pemain bukan cuma sepak bola ya, siapa saja yang kemudian jadi warga negara ya kayak di Korea Selatan diwajibkan wajib militer dulu, ikut penataran P4 lah. Sehingga kemudian mereka mengerti tentang falsafah Indonesianya gitu. Bahwa Indonesia misalnya tidak mengenal dua kewarganegaraan. Indonesia hanya mengenal satu kewarganegaraan. Ketika kemudian kita memilih menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus lepas. Nah apakah itu pemahaman itu disampaikan juga? Nah ini kan yang kita khawatirkan. Yang kedua, yang harus menjadi PR juga mungkin buat DPR dan pemerintah juga untuk misalnya merangkul diaspora di seluruh Indonesia. Kan konteksnya Menpora ini akan merangkul semua cabang nih, bukan cuma sepak bola kan. Semua cabang ada pemain-pemain diaspora yang potensial, mau di renang, di bulu tangkis, kemudian di basket dan sebagainya, nanti akan dirangkul dan akan diproses kewarganegaraan lagi. Daripada setiap bulannya nanti Komisi 10 melakukan pengesahan, kerjaannya kegiatan cuma itu, Komisi 3 juga gitu kan. Pak Presiden tanda tangan itu terus. Diubah aja undang-undang kita bahwa kita mengenal dua kewarganegaraan gitu, seperti negara-negara Malaysia, seperti Filipina, seperti itu kan akan lebih mempermudah dan sekaligus mengakomodatif. Buat olahraga sepak bola? Bukan cuma sepak bola kan ini kan konteksnya kan nanti kan Kemenpora akan melakukan ini semua, bahkan Kemenpora itu punya deputi khusus diaspora yang kemudian mencatat dan mendaftar potensi-potensi atlet di berbagai bidang, di berbagai cabang yang potensial yang ada di luar negeri gitu. Artinya kan daripada sulit misalnya ini kan lebih baik undang-undang diubah. Saya ingin mengatakan gini, ada problem besar yang pernah kita rasakan misalnya ketika 2016 Pak Archandra Tahar diangkat jadi Menteri BUMN. Gitu. Dia orang Padang, ibunya orang Padang, ayahnya orang Padang, kakek neneknya, buyutnya semua orang Padang. Tapi kemudian kebentur karena dia punya paspor Amerika, ya kan? Bupati Rojo Ulu di Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot. Sudah terpilih, ya kan? Lewat pemilihan umum, tinggal dilantik, batal jadi kemudian bupati. Karena apa? Karena punya paspor Amerika Serikat. Artinya ini kan berlaku untuk semua warga negara yang ada di Indonesia, bukan cuma yang punya darah keturunan, tapi kan ada juga yang misalnya menjadi warga negara Indonesia karena tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ketika kemudian dalam undang-undang atau pasal undang-undang nomor 12 tahun 2006, ketika dia kemudian tidak melepas paspornya, maka secara otomatis dia tidak bukan warga negara Indonesia. Dan pemahaman undang-undang ini juga harus diberikan juga kepada siapapun yang menjadi warga negara. Untungnya saat ini kan menarik ya, apakah mereka semua tahu atau diinformasikan, diedukasi soal itu? Nah itu problemnya. Saya sampai kemudian menemukan, saya punya videonya, sampai ada pernyataan dari Ivar Jenner di wawancara wartawan Belanda ketika itu gitu kan, habis bertanding dia menyatakan saya senang membela tim nasional Indonesia saat ini dan akhirnya saya punya 2 kewarganegaraan. Artinya kan dia tidak memahami itu gitu kan. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian dia diberikan pemahaman itu atau tidak. Nah, ini hal-hal yang semacam ini kan
saya lebih kepada penegakan undang-undang. Artinya untuk pindah warga negara itu kan hak asasi setiap manusia. Ketika kemudian undang-undang dan FIFA membolehkan itu semua, ya silahkan. Tapi kemudian undang-undang negara kita juga harus diberlakukan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya. Nah itu yang perlu kemudian jadi kajian kita bersama, khususnya pemerintah dan DPR dalam kaitannya. Kita ingin menyongsong bukan cuma sepak bola nih ya, untuk semua diaspora yang ada di seluruh dunia yang punya darah Indonesia dan ingin berbakti kepada Indonesia, maka ini juga harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah. Apakah perlu undang-undang kita ubah sehingga kita nanti nggak kesulitan lagi untuk warga negaraan setiap orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia kan gitu. Ya, nanti saya undang khusus Komisi 3 dan Komisi 10. Kita bahas soal itu. Tapi ada yang lebih penting mau kita bahas ini, laga berikutnya Jepang sama Arab Saudi. Tapi kita rehat dulu ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sambil menunggu rapat dengar pendapat Bung Akmal dengan Komisi 3 dan Komisi 10 soal Dwi Kewarganegaraan. Oke, itu menarik usulannya. Nah, sekarang di depan mata tanggal 15 November adalah laga timnas kita lawan Jepang. Betul. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, kalau kita bicara rekor pertemuan dulu lah. 15 kali bertemu, tapi kita ini pernah mengalahkan Jepang 5 kali. Gitu kan, 9 kali kita kalah dari Jepang dan sisanya imbang. Terakhir kali kita kalah dari Jepang 1-3 ya di Piala Asia penyisian grup waktu Cuma itu. ini klub the best Asia loh ini adalah tim paling terbaik di Asia saat ini. Kalau di penyisian bahkan belum ada satupun pemain negara lain yang membobol gawang Jepang. Karena ketika kemarin seri 1-1 melawan Australia, Jepang itu harakiri gitu. Melakukan bunuh diri. Jadi belum ada satupun pemain dari penyisian. Jepang mencetak 39 gol hanya kebobolan 1 gol. Dan ini adalah tim terbaik yang ada saat ini kan. Bahkan dia di Piala Dunia kemarin ngalahkan Spanyol, ngalahkan tim-tim kuat gitu. Ini lawan yang sangat berat buat Indonesia. Tapi sekali lagi dengan materi kita yang saat ini luar biasa ya. Dengan materi-materi pemain diaspora yang luar biasa, ini tantangan tersendiri. Dan rasa percaya diri timnas lagi sedang tinggi-tingginya. Betul, sedang tinggi-tingginya. Artinya ada peluang untuk membuktikan diri bahwa pemain-pemain yang diaspora yang didatangkan benar-benar bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Saatnya adalah saat melawan Jepang. Dia sudah kemudian memberikan kontribusi bagus ketika kita tahan Arab Saudi 1-1. Itu adalah sejarah pertama kita bisa tahan Arab Saudi di Arab Saudi gitu. Kemudian kita bisa tahan Australia 0-0. Kemudian kita harusnya menang tapi akhirnya kita imbang lawan Bahrain. Dan terakhir harusnya ekspektasi publik tinggi ketika kita berharap Cina sebagai tim juru kunci bisa kita kalahkan, ternyata terbalik. Nah ini kan kepercayaan terhadap Sintayong secara otomatis tuh turun tuh kemarin kan. Bahkan publik udah mulai mengkritisi. Artinya dengan materi pemain yang bagus saat ini harusnya Sintayong bisa membuat skema permainan kita menjadi sangat agresif dan bisa memenangkan pertandingan. Tapi kita masih bisa menaikkan itu semua. Kita masih punya beberapa sisa laga. Coba pemirsa kita sama-sama lihat ada berapa laga lagi yang menjadi PR kita. Ada 6 laga ya, tanggal 15 November seperti yang tadi kita diskusikan lawan Jepang, kemudian 4 hari kemudian kita lawan Arab Saudi. Setelah itu di bulan Maret 2025 kita akan berhadapan dengan Australia, lalu kembali ketemu dengan Bahrain di bulan Maret tanggal 25 dan bulan Juni kita akan menghadapi Cina kembali dan yang terakhir laga kita akan berhadapan dengan Jepang di 10 Juni 2025. Dari 6 sisa laga ini artinya peluang dan potensi potensi Indonesia untuk peringkat 3-4. Kalau untuk peringkat 2 misalnya seperti yang dikatakan Hajime Tomiyasu bahwa yang paling layak mendampingi Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia di grup C ini adalah Indonesia. Tapi itu sebenarnya bukan pujian, itu sayur gaya mereka tim besar bahwa mereka tidak akan meremehkan tim lawan. Tapi kita kan sudah terbuai. Wah, kita ini udah suatu luar biasa nih. Bahkan Jepang menyandingkan kita ini. Padahal itu adalah jebakan untuk kemudian membuat kita terbuai sehingga Jepang gampang mengalahkan kita gitu. Biasanya negara-negara hebat akan memberikan pujian kepada negara-negara yang ada di bawahnya, bukan kemudian menganggap remeh karena ini akan jadi berat buat mereka karena sekali menganggap remeh bisa bikin kejutan tim-tim non unggulan. Beda misalnya dengan Cina yang setara dengan Indonesia ketika itu. Cina bahkan menyebut bahwa pemain diaspora Indonesia KW2 gitu kan. Karena dia itu punya motivasi untuk mengalahkan dan yakin untuk bisa mengalahkan karena levelnya setara. Nah, ini yang menurut saya peluang untuk peringkat 1-2 ini akan sangat ditentukan lawan Jepang dan Arab Saudi ini. Termasuk nanti tandang lawan Australia. Tapi untuk 3-4 kunciannya ada di lawan Bahrain dan Cina.
Artinya ketika kita bisa menang melawan Bahrain dan Cina nanti di bulan Maret dan Juni, untuk peringkat 3-4 lolos ke babak keempat itu akan sangat besar. Hitung-hitungan poin dari 6 laga terakhir ini bagaimana? Ya karena jaraknya kebetulan kan semuanya dekat-dekat. Hanya Jepang yang ada di posisi atas dengan 10 poin. Lainnya 5 poin, 5 poin, 5 poin. Bahkan Cina sama Indonesia sama-sama 3 poin. Artinya sekali menang kita akan melewati Australia, kita melewati Bahrain, kita melewati Arab Saudi. Asalkan negara itu kalah dengan lawan-lawannya kan itu. Artinya kita diuntungkan dengan selisih poin yang sangat tipis di antara tim yang ada di bawah Jepang. Dengan jeda waktu yang agak panjang untuk menghadapi Cina dan Betul. Jepang berikutnya. Termasuk sekarang kan diaspora ini kan lagi menjadi menjadi primadona buat Indonesia. Artinya yang menjadi PR buat saat ini artinya kita harus lebih selektif menghadirkan diaspora. Artinya kebutuhan kita saat ini adalah Selektif striker. seperti apa? Ya striker kebutuhan kita saat ini dan benar-benar striker yang sudah jadi. Kenapa? Karena sekarang kan sudah banyak peminatnya untuk menjadi warga negara Indonesia kan. Sehingga kemudian kita harus selektif. Nah sekarang kan kita ini Artinya padat di kita belakang. seleksi itu yang terbaik dari yang terbaik. Betul, betul. Sekarang kan sudah ada 15. Kemudian kalau kita mau tambah, kita harus seleksi yang benar-benar menjadi kebutuhan tim. Jangan sampai kemudian padat di belakang sekarang. Ini akan jadi bom waktu juga ketika kemudian mereka ketika mau jadi warga negara Indonesia berpikir akan menjadi pemain utama, kemudian tiba-tiba jadi pemain cadangan, kan bisa mengganggu situasi ruang ganti juga. Nah ini kan jadi problem. Nah karena itu sekarang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita fokus melawan Jepang ini dan juga fokus melawan Arab Saudi gitu. Arab Saudi secara rekor pertemuan kita belum pernah menang dari 13 pertemuan. Paling bagus kita ya 2 kali seri itu. 0-0 waktu di Shah-Alam, kebetulan pelatihnya ketika itu top juga Frank Rijkaard. Dan akhirnya Frank Rijkaard dipecat, kemudian sekarang 1-1 lawan Roberto Mancini dipecat. Tapi jangan sebatas hanya memecat pelatih itu. Target utama kita, ekspektasi kita dan harapan kita tim ini seperti harapan Ketua Umum PSSI kan. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kan setelah Sintayong datang ke Jakarta kemudian diberikan ultimatum. Target 3-4 tidak boleh lolos, tidak boleh gagal. Artinya kalau misalnya gagal bisa jadi kontraknya dievaluasi STY kembali. udah Kan? ditargetkan kalau Iya. nggak 3-4 ya bye-bye gitu kan. Iya bisa jadi seperti itu kan. Artinya kan ini akan ada perubahan kalau kemudian hal yang tidak diinginkan itu berubah, akan ada perubahan juga komposisi pemain juga tergantung Iya, pelatih yang baru datang. pasti ke pemain Nah, ya. ini kan akan jadi perubahan juga. Nah, saya pikir ini yang kemudian menjadi PR buat sepak bola Indonesia. Tapi yang paling penting menurut saya balik lagi ke ini. Enggak, soal naturalisasi kenapa lebih banyak yang di pemain belakang ya? Tidak misalnya karena depan juga. Ya karena kan mungkin prioritasnya adalah mereka yang bersedia kan, ya kan. Sekarang yang bersedia di posisi striker kebetulan belum ada gitu, sehingga kemudian ini yang kemudian diambil oleh dan dilakukan karena rata-rata bahkan kalau kita lihat banyak netizen menawarkan si A, si B, si C, si D itu rata-rata pemain belakang semua. Padahal kebutuhan kita ada di tengah dan di depan saat ini. Iya. Nah, tinggal yang apakah kemudian misalnya ada Ole Romani yang kemudian punya darah keturunan yang diharapkan bisa bergabung. Tapi Ole Romani juga masih pikir-pikir, masih berharap bisa main di tim nasional Belanda gitu. Artinya kita butuh waktu proses dan moga-moga nanti 2025 ketika kita main melawan Bahrain ternyata udah berubah pikiran dia kan mau main di tim nasional Indonesia dan akan membuat tim nasional kita menjadi lebih kuat. Dan saya pikir lawan Jepang dan lawan Arab Saudi ini ujian sangat krusial. Habis Jepang ketemu Arab Saudi cuma beda 4 hari. Bagaimana pemain kita bisa menjaga stamina dan pas di puncak lagi percaya dirinya sekarang ini bisa tetap stabil? Sebenarnya kepercayaan diri pemain ini agak sedikit goyah setelah kita kalah 2-1 dari Cina ya. Sehingga ini menjadi beban sebenarnya buat Sintayong bagaimana mengembalikan moral para pemain dan kebetulan lawan yang dihadapi ini raksasa Asia kan. Iya kan Jepang Jepang Cahaya Asia Jepang. Nah, dulu kita belajar PSBB itu kan. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia kan. Dan kebetulan memimpin di sepak bola Indonesia. Nah, ini yang menjadi PR. Anda ini sebenarnya belajar semua ya. Undang-undang juga hafal, PSBB juga hafal. Jadi luar biasa. Jadi menurut saya ini ujian berat buat Sintayong. Makanya Sintayong ini sangat berharap Kevin Dick ini bisa selesai proses pewarganegaraan sehingga bisa main lawan Jepang. Walaupun target maksimalnya adalah bisa main lawan Arab Saudi. Karena udah clear, udah ketok palu. Artinya dia akan diturunkan lawan Jepang. Kan dia belum disumpah. Rencananya akan disumpah pada 7 November di Denmark kan. Masih ada waktu kan? Iya, masih ada waktu. Artinya kan kita berharap proses ini cepat kan setelah kemudian disumpah, dia harus pindah federasi dulu. Apakah kemudian ini bisa cepat juga? Tapi saya sih yakin Pak Erick Thohir ini networknya luar biasa kan untuk sepak bola. Jadi
ada sesuatu yang kita anggap mustahil bisa jadi akan jadi kejutan. Artinya dengan disetujuinya DPR RI Kevin Dix itu, apakah memang targetnya untuk menghadapi Jepang ini yang paling utama? Saya yakin sih seperti itu karena Kevin Dix ini kan pemain yang sangat pengalaman luar biasa. Dia ini pemain yang main di Liga Champions, kemudian pernah main di Italia juga, kemudian juga punya kemampuan bermain di berbagai posisi, versatile kan. Dia bisa jadi bek tengah, bisa jadi bek kiri, bisa jadi bek kanan, bahkan pernah jadi gelandang bertahan. Kalau dia jadi masuk lawan Jepang, kira-kira seberapa besar perubahan komposisi pemain kita nanti? Nah ini, saya ini menarik nih, menurut saya tuh punya prediksi line up yang saya harapkan untuk tampil melawan Jepang. Kiper itu Martin Paes, kemudian di belakang Sintayong kalau melawan tim-tim elit atau tim-tim kuat biasanya main pakai pertahanan Grendel kan, 5-4-1 itu satu di depan. Jadi kalau tim kuat. Iya, kalau tim kuat dan ini Jepang tim kuat ya. Itu pasti kipernya Martin Paes saya berharap. Kemudian belakangnya ini adalah Messilger, kemudian Jay Inches dan Kevin Dix. Bek kirinya Kevin Verdong, bek kirinya, bek kanannya Eliano Reiders, tengahnya 4 Tom Hay, kemudian si Nathan Choaon, Tom Hay, Nathan Choaon, kemudian satu lagi Ragnar Oratmangun. Terus maksud saya tadi di kiri itu Sandy Walsh, di tengahnya kiri itu si Eliano Reiders 4 kan, depannya Rafael Struijk. Jadi semua pemain keturunan kita turunkan melawan Jepang. Gitu. Kalau Kevin belum bisa turun lawan Jepang, dia baru memungkinkan paling cepat lawan Arab Saudi. Jordi Amat. Jordi turun. Iya kan. Jadi semua skuad ini, saya khawatir gini, ketika kemudian selama ini kayak kemarin ketika kita kalah 2-1 lawan Cina, gitu kan, yang dipersalahkan kan Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, gitu kan, iya kan, ini kan kebiasaan kita, padahal mereka sudah berjuang dan bermain maksimal, gitu kan. Artinya kalau seperti itu nanti misalnya ada apa-apa, pemain lokal selalu menjadi sumber permasalahan, dianggap kemudian selalu jadi penyebab kekalahan. Jadi kambing hitam juga iya, dong. jangan, maksud saya itulah kemudian supaya nggak jadi kambing hitam. Saya punya line up ideal seperti itu, pemain diaspora semua turun melawan Jepang. Dan kita bisa tahan Jepang dan itu akan menjadi prestasi luar biasa. Ini terakhir nih Bung Akmal, catatan Anda buat Coach STY dengan tidak menambah beban ancaman ya. Kalau gagal out gitu. Itu apa yang bisa Anda sampaikan? STY ini adalah pelatih yang kalau ditekan dia akan keluar aura kemenangannya. Dan kita harus tekan dia ya biar makin semangat menang. Itu saya pengalaman seperti itu. Ketika dulu misalnya ketika Piala AFF U23 kita kalah dari Malaysia 2-1, kemudian kita hanya menang 1-0 melawan Timor Leste, gitu kan. Saya kan kritik habis STY kan, tapi ternyata itulah aura kemenangan STY muncul. Ternyata di grup sebelah Kamboja melawan Myanmar tidak menang, sehingga kemudian Indonesia lolos sebagai runner up terbaik dan kemudian di semifinal menang lawan Thailand. Itu pertama, hoki dari Sintayong. Yang kedua, Piala Asia kita cuma menang lawan Vietnam 1-0 kan. Lewat penaltinya Asnawi Mangku Alam, kita kalah dari Iran, kita kalah dari Jepang. Kita ada dalam posisi yang tidak beruntung, tapi Oman yang menjadi penentu ternyata nggak bisa menang, kita lolos 16 besar gitu kan. Nah artinya Sintayong ini kalau kayak PSSI minta pokoknya ini tim nasional U23 lolos 8 besar, kalau enggak Anda kita ganti gitu kan, PSSI waktu itu kan di bawah sampai semifinal gitu kan. Artinya ini saya masih yakin ketika Pak Erik bilang 3-4 bisa diwujudkan oleh Sintayong. Enggak, ini sebenarnya momentum kita pada waktu kita ingat perang kemerdekaan. Saatnya Garuda berjuang melawan penjajah Jepang. Setuju kan? Tapi insya Allah Jepang menyerah tanpa syarat lawan Indonesia hari ini kan. Dengan permainan yang terbaik yang kita bisa berikan kan. Karena menurut saya walaupun orang menganggap mustahil kita bisa kalahkan Jepang, tapi tidak ada yang mustahil di sepak bola. Jangan gitu dong. Ya kan kalau kita melihat peringkat mereka peringkat 15 tapi selalu dunia. ada harapan. Harus ada harapan. Kenapa? Saya kan pernah mengatakan kita pernah kalahkan Jepang 7-0, tapi kan Gen Z sekarang menganggap itu masa lalu gitu kan. Artinya kita juga disuruh objektif dan memang untuk menang lawan Jepang sangat berat. Jadi saya memprediksi kita lawan Jepang bisa seri saja. Itu sudah prestasi luar biasa. Bahkan kalau kalah 1-0, 2-1, 3-1 itu udah prestasi buat Indonesia melawan Jepang. Yang dilawan Jepang ya. Karena Bahrain aja kalah 5-0. Cina kalah 7-0, ya kan? Artinya ketika kalah Jepang dengan skor tipis itu udah prestasi. Yang penting kita mengusir penjajah Jepang, tidak perlu minta bantuan tentara nikah. Oke, Bung Akmal, terima kasih. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi. Ya, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita terkait dengan
tadi bicara tentang hasil survei pemain naturalisasi dan juga kita sudah diskusi tentang persiapan timnas kita melawan laga berikutnya melawan Jepang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi rekan saya Tasya Lutmila akan kembali untuk menyajikan dialog berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.